Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel dakwah ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang jauh lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh pewaris terkasihku dimanapun kalian berada, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silahkan saja di share ya, tapi linknya, jadi jangan diunduh lalu dipotong-potong nggak karuan kemudian diunggah ulang, apalagi diadu-adu dan juga dengan video potongan. Aku tidak izinkan yang seperti itu. Kemudian lagi untuk semuanya ya, aku nggak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih atas doa baiknya untukku dan keluarga, dan semoga kebaikan itu tercurahkan juga untuk kalian semuanya. Sebagai sesama saudara, kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan Gusti Allah Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kita lanjutkan kajian kita seri kelima ya, yang sudah kita lampaui. Sekarang kita masuk seri yang ke-6 ya. Beberapa kajian yang telah sebuah kajian yang telah tertunda beberapa waktu. Ini seri yang ke-6. Ini membersihkan terjemahan dari pengaruh Bible Quran surat An-Nisa surat 4 ayat 1. Ini membersihkan ya, terjemahan. Jadi objek kerja kita di terjemahan. Ya. Dari pengaruh Bible khususnya Quran surat An-Nisa surat 4 ayat yang ke-1. Dalam sebuah high kritik ya, dalam sebuah kritik teks maksudnya ya, high kritik. Kita sudah masuk seri yang ke-6 sekarang. Ini beberapa lama sudah tertunda ya. Oke. Kita baca dulu bagaimana terjemahan Bible yang ada ya. Oke, dari Bible dulu ya. Kita bisa lihat di kitab Kejadian itu dimulai dari Kejadian 1:26.
ya. Dimulai dari Kejadian 1:26. Kita mulai dari sini. Kejadian 1:26 ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan di atas ternak dan di atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah, dimulai dari sini ya. Kejadian 1:26. Ada hal-hal yang aku perlu jelaskan ya, meskipun itu tidak menjadi stressing point kajian kita ya. Itu aku jelaskan sambil lalu saja, karena itu nanti bisa kita bahas dalam satu video tersendiri. Contohnya begini. Berfirmanlah Allah, baiklah kita. Ini jamak. Nah, ini digunakan oleh Kristen Tritunggal untuk mengatakan bahwa Allah itu mempunyai sifat kejamakan. Ya, kita. Baiklah kita. Nah, jadi ini yang ngajarkan Allah ini ya. Berfirmanlah Allah gitu ya, bukan beryesuslah Allah. Makanya kalau Yesus itu diartikan firman itu Yesus ya, ini berfirmanlah Allah, beryesuslah Allah. Nanti Yesus beryesus, karena Yesus itu juga berfirman, dikatakan dalam Alkitab seperti itu. Jadi kacau. Ya. Kejadian 1:26 ya, berfirmanlah Allah, baiklah kita, jamak. Nah, kalau di sini kan Allah, oleh Kristen Tritunggal mengatakan Allah itu jamak, lah itu kita gitu. Ya, karena mereka tidak paham di mana konteks logikanya. Ya, kita itu tidak menunjukkan Allah yang jamak, tetapi di samping Allah ada person-person lain yang bersama Allah, misalkan para malaikatnya. Gitu loh. Berkatalah presiden, mari kita memberikan pelayanan yang terbaik bagi rakyat kita. Nah, itu presidennya ada berapa? Jadi otak itu dipakai. Ya. Berkatalah presiden, ya, baiklah kita memberikan pelayanan yang terbaik bagi rakyat. Nah, aku ulangi lagi, ini setelah di wisuda gampangnya begitu ya. Kalau kuliah kan gitu ya, kalau politik ya kekuasaan dilantik gitu ya. Ketika dilantik, setelah itu dia akan memilih orang-orang yang duduk di kabinetnya ya, para menterinya. Maka dia memberikan sebuah wejangan gitulah ya, untuk menyemangati para menterinya. Berkatalah presiden, dan terus ditulis oleh wartawan. Jadi ini kan seolah-olah ditulis ini gitu loh. Kita anggap supaya gampang oleh wartawan gitu aja lah ya. Berkatalah presiden, ya, baiklah kita memberikan pelayanan yang terbaik untuk rakyat kita. Nah, wah, berarti presidennya jamak itu. Karena apalah kita kan jadi kacau gitu. Dia nggak tahu bahwa ada person lain selain presiden dalam pendiskusian itu. Siapa? Ya para menterinya. Presidennya berapa? Ya tetap aja satu. Jadi kita itu presiden dan para menteri. Nah, di sini kita itu adalah Allah dan para malaikat. Ya gitulah gampangnya. Ya. Jadi Allahnya berapa? Tetap satu meskipun kita. Yes, sampai situ aja dulu. Nanti kalau tak terus-teruskan satu video tersendiri ini.
Oke. Ya. 126. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, ini sudah kitanya sudah aku jelaskan, gambarnya juga sudah aku jelaskan dulu ya. Gambar. Gambar. Ini kalau otaknya geblek ya kacau juga memahaminya. Kalau dipahami harafiah berarti Allah seperti kita. Karena Allah menciptakan kita seperti gambarnya dia gitu ya. Berfirman Allah, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi rupa kita, Allah tuh rupanya seperti kita ini juga gitu. Goblok tuh ya. Aku sudah jelaskan maksudnya gambar itu seperti apa ya. Itu ada videonya tersendiri, silahkan dilihat. Aku hanya mereview saja ya. Karena kalau dipahami seperti harafiah ya kacau kan. Berarti Allah nanti ada titiknya. Ada matanya, ada hidungnya seperti ini. Bagi yang sudah ngikuti kajiannya tentang gambar, ini tentunya kalian ngerti ya. Untuk yang belum tahu silakan ditonton videonya. Sebagai trigger aja aku jelaskan gambar. Gambaran gue ini adalah sepeda motor Grand Honda tahun 2000. Kok tahun 2000 ya? 1909 berapa gitulah. 9 berapa gini ya. 9 gue lupa ya. Yang harganya kalau dijual mungkin mentok ya. Mentok ini ya 2 juta lah. Ini gambaran gue. Gambaran gue bukan mobil yang harganya 500 juta. Sekarang kan ada mobil yang hybrid ya. Mungkin nggak dapat 500 juta itu. Hybrid itu ajarnya hibrida, kalian tahu. Dulu ada paritas padi hibrida zaman almarhum Pak Harto, semoga Allah meramati tidur panjangnya. Sekarang kan mobil kan ada yang hybrid. Jadi kalau misalkan dia mau pakai listrik, tolong matiin itu lampunya. Jadi kalau dia mau pakai listrik bisa, dia mau pakai BBM juga bisa gitu. Ya. Itu namanya hybrid. Itu harganya nggak tahu gue, yang jelas 500 juta ke atas lah. Ini bukan gambaran gue ini. Tuh. Gambaran gue ya inilah. Atau nanti sebagus-bagusnya ya yang harga 6 jutaan tuh, tapi itu juga dibelikan kan. Dibelikan tuh. Ya. Kok 6 juta, 10 juta. Ini dibelikan ini, bukan beli sendiri. Ya, yang gue punya itu yang ini. Sama ada yang dipakai Graito itu dulu belinya berapa? 4,7 nggak salah, 4,7 juta. Ini yang 10 juta ini dibelikan. Ini gambaran gue. Jadi kalau gue bawa ini, orang percaya karena ini menggambarkan gue. Tapi kalau gue bilang bahwa gue punya mobil hybrid 500 atau sekarang 700 juta lah ya. Itu orang agak percaya karena itu bukan gambaran gue. Ini tidak menggambarkan gue, ini yang menggambarkan gue. Terus supaya otakmu ngerti. Jadi jangan dipahami secara harafiah. Ini pendeta-pendeta aja belum tentu ngerti jelasin gini-gini. Karena ini juga ada hadisnya yang seperti ini. Ya. Supaya lebih jelas lihat di videonya.
Apa yang dimaksud gambaran? Oke, pelan-pelan ya. Aku ini buka kitab, bukan tanpa data. Maka yang kedua 7 ya. Yang kedua 7 sekarang. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Ya, gue sudah jelasin tadi ya. Menurut gambarnya itu, ya. Yang ini juga gimana menjelaskannya ya? Karena di atas itu berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan. Jadi fiilnya menjadikan, sementara itu yang 26, sementara yang 27 maka Allah menciptakan, fiilnya menciptakan. Ini gimana menjelaskannya ini? Agak ribet juga gue. Kalau nggak salah juga pernah kita bahas ini ya. Kalau di dalam lisanul Arabian itu ada ja'alna, ada kholak, ada menjadikan, ada menciptakan. Nanti kalau kita buka tentang khalifah itu di Al-Baqarah awal-awal 30-an. Akulah yang menjadikan khalifah di bumi. Itu tidak akulah yang menciptakan khalifah di bumi. Tidak begitu kalimatnya. Tapi akulah yang menjadikan khalifah di bumi. Nah, nanti itu aku jelaskan ya, aku review ulang. Khalifah itu mau dipahami yang mana ya. Oke. Itu dulu ya. Sekarang kita lanjut. Supaya kamu nanti tahu bagaimana ya terjemahan ke kitab Kejadian ini ya, Bible ini mengkontaminasi penerjemah Al-Qur'an ya. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Allah memberikan mereka Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang merayap di bumi. Ini yang gue membuat ya. Gue agak bingung nih memahaminya. Ya. Karena apa? Yang diciptakan itu kan pasangannya belum ada itu. Pasangannya kan belum ada itu. Ya. Belum ada pasangannya itu. Nanti pasangannya itu baru ada. Ini kan masih manusia ini. Belum dikasih nama pula. Ya. Belum dikasih nama ini. Ya. Itu nanti pasangannya itu kan baru ada di Kejadian 2:24. Nah, di sini sudah dikatakan dengan domir mereka pula. Berarti kan jamak itu. Ya. Jadi gini, aku ulangi lagi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Nah, padahal perempuan belum ada ini. Perempuannya nanti itu di Kejadian 2:24. Yang nanti akan aku jelaskan. Gue juga bingung ini gimana nih. Mungkin kalau ada pakar-pakar Alkitab bisa jelaskan ya. Allah memberkati mereka, lalu berfirmanlah kepada mereka, beranak cuculah. Bagaimana mau beranak cucu orang pasangannya belum diciptakan? Diciptakannya itu di Kejadian 2:24 yang tadi menjadi stressing point kita.
Kejadian 2:24 ini baru diciptakan pasangannya. Oh, di sini belum. Bagaimana menggunakan domir atau kata ganti mereka? Ya. Lalu disuruh beranak cucu. Kan kacau. Orang pasangannya aja belum diciptakan mau beranak cucu dengan apa? Dengan pohon. Ya. Ini nanti terus penciptaan segalanya ya, langit, bumi, kesempurnaan. Mama turun mama. Sini. Sini sayang, jangan keluar ya. Jangan keluar mama. Itu panjang, nanti kamu bisa baca ya. Penciptaan sampai nanti ya, bumi segala isinya ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaannya, terus itu ya. Baru masuk nanti perikop Taman Eden ya, manusia dan Taman Eden ya. Ya, manusia di Taman Eden. Sebelum itu di atasnya yang 27 ya. Itu ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu-debu tanah dan menghembuskan napas hidup di dalam hidungnya, demikian manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Itu pasangannya belum ada. Itu masih 27. Terus mau berpasangan dengan beranak cucu dengan mana? Dan sudah disebut mereka. Nah, ya, kita sudah bahas kalau di kajian kita kan Adam itu jamak, banyak Adam bukan satu Adam. Ya. Oke. Manusia dan Taman Eden, gue langsung masukin kamar tuh, supaya nggak ganggu. Ini pas nggak ini? Ya. Ayo mau ibu bu. Oke, gue jelasin ya. Di Taman Eden itu langsung masuk begini. Supaya ya. Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, ini tentang nanti yang dikelola, dikapitalisasi menjadi dosa waris ya. Cikal bakalnya di sini. Oleh Paulus ya. Soteriologi salib itu ya. Ini yang ke-12, tapi ini tidak penting karena bukan stressing point kita, cuman kamu supaya tahu aja ya. 2 yang ke-15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkan di dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberikan perintah ya, kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Larangannya ya. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang buruk ini, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Hati-hati, yang mati itu apanya? Karena faktanya nanti Adam nggak mati, tetap hidup. Apanya yang mati? Ya ini otakmu harus bekerja. Seperti aku sudah jelaskan, ya bacakanlah la ilaha illallah kepada orang yang mati, yang mau mati itu tuh ya. Padahal orang kalau mau mati itu sudah kesadarannya itu ada antara ingat nggak, mau dibacain la ilaha illallah sampai berkarat juga mulutmu ya percuma. Orang dia antara hidup dan mati kok kamu bacakan la ilaha illallah. Wah, goblok gue. Nggak bisa, orang sudah nasak mau mampus la ilaha illallah kamu teringat nggak begitu. Maksud hadis itu bacakanlah la ilaha illallah kepada orang yang mati.
Dalam akidah kita, orang yang di dalam hatinya tidak ada la ilaha illallah itu bangkai berjalan, itu mayat berjalan, itu mati. Gitu loh. Ya, kamu pahami mati secara harafiah orang mau mampus kamu bacain. Enggak. Makanya kalau ada keluargamu yang enggak punya la ilaha illallah, satu rumah kamu atau sambung itu mayat berjalan. Nah, itu mati. Maka kamu hidupkan dia dengan bacakan dia, ajarkan dia la ilaha illallah. Itu maksudnya. Supaya dia tidak jadi bangkai berjalan. Parameternya apa? Gampang, dia sholat enggak? Nah, nanti mau Ramadan dia puasa enggak? Dia zakat enggak? Parameternya gampang. Paling gampang itu sholat. Karena sholat kan tiap hari. Dalam per 24 jam. Kalau dia nggak sholat tuh bangkai berjalan itu. Itu yang dimaksud mati. Cuman kan kita memahaminya mati itu orang mau mati dibacain la ilaha illallah. Sudah mau mati dibacain la ilaha illallah. Begitu juga di sini memahaminya, ya. Adam itu diingatkan ya, kamu jangan makan pohon pengetahuan ini. Dan gue sudah diskusikan panjang lebar sama teman-teman Kristen. Lu bisa cari nggak pohon pengetahuan itu? Kalau pohon duren lu bisa cari. Pohon pengetahuan sampai mampus lu nggak bisa cari karena nggak ada. Jadi apakah ini salah? Tidak. Cuman kerangka berpikir kita itu seperti apa memahaminya. Cuman kan mereka tidak mau kalau aku katakan bahwa ini metafora. Karena apa? Kalau ininya metafora, dosanya metafora. Berarti konsep soteriologi salib itu menjadi nihil gitu loh. Ya. Oke. Itu ya. Terus ini nanti tentang pohon pengetahuan itu cari sampai mampus nggak ada itu. Pohon durian banyak. Itu sudah kita pernah singgung-singgung ya. Aku nggak tahu pernah kita bahas dalam satu video tersendiri atau enggak gitu ya. Oke, masuk ke 18. Nah. Jadi larangan itu jangan dekati pohon itu atau pohon itu apa ini? Pakai pohon ini apa? Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu pakai itu dia ya. Jangan kau makan buahnya sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Itu pasangannya manusia ini belum ada. Dia belum berpasangan. Nanti kita bahas tentang zaujaha, azwaja, itu pasangan. Ya. Oke. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Sekarang kembalikan, itu seorang diri itu ada di Kejadian 2, 18. Lalu bagaimana mungkin di Kejadian 1, ayat 27, kok sudah dikatakan laki-laki dan perempuan dan menggunakan domir atau kata ganti mereka yang notabene jama. Ini sulit kita telisik karena ini terjemahan. Kecuali kalau dalam lisanul Arabian bisa kita telisik. Nanti kita lihat ya fiilnya itu apa. Kalau fiil mudhari ini jelas salah. Tapi kalau kalau ini fiilnya fiil madi jelas salah. Tapi kalau misalkan ini fiilnya mudhari, dia bisa diterima. Artinya dia bercerita tentang yang akan terjadi gitu. Jadi ini belum terjadi. Beranak cucu ini belum terjadi. Tapi apakah demikian? Nah, ini gue nggak tahu karena ini kan bukan kitab suci. Ini terjemahan kitab suci. Masalahnya di sana. Kalau kita lihat original teksnya dalam lisanul Ibraniun ya, kita bisa tanya kepada teman-teman Yahudi kita itu fiilnya apa. Kan mestinya ada aturan main karena Arabiun dan Ibraniun itu satu rumpun semitik. Kalau misalkan ini fiilnya itu fiil mudhari, artinya dia akan ya nggak masalah. Tapi kalau fiil madi telah atau sedang masalah. Karena apa?
Di ayat 2 ya, dari Kejadian ayat 2 yang ke-18 itu masih seorang diri loh. Bagaimana disebut mereka, bagaimana bisa beranak cucu? Masih seorang diri. Nah, ini ya. Kejadian 2 ayat yang ke-18. Tuhan Allah itu berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Ya. Tadi kan sudah diciptakan ya, laki-laki dulu dari debu tanah kan. Soal Kejadian 2 ayat 7 ya. Aku ulangi lagi supaya kamu dapat gambaran yang holistik gitu ya. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia, belum disebut Adam, masih manusia ya. Manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, masih sendiri dia. Maka di surat 18-nya, surat yang kedua ayat 18-nya, dan Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Nah, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sepadan artinya sama. Kalau manusia itu pasangannya ya manusia. Bukan genderuwo, bukan sundel bolong, bukan harimau, bukan gajah. Manusia itu ya pasangannya manusia, gitu loh. Ya. Oke, lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan. Nah, ini nanti kamu baca sendiri ya. Aku mau ke stressing pointnya ya. Oke. Kita langsung lompat ke surat 2 21 ya. 21 ya. 21 ini nanti kan aku ke bawah dulu. 21 ini. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Maka ia tidur. Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya lalu menutupi tempat itu dengan dagingnya. Ini ada di 21. Ya, 2:21 inilah yang kemudian menjadi hadis yang salah diterjemahkan, akhirnya salah dipahami. Ya, bahwa kita sudah bahas juga itu ya, ada sahabat mengeluhkan tentang istrinya yang rewel gitulah ya. Lalu dikasih nasihat oleh Kanjeng Nabi, wanita itu diciptakan min. Nah, min itu polisemi, dari bisa bagaikan bisa. Kita lihat mana paling tepat? Manusia itu diciptakan dari tulang rusuk atau bagaikan tulang rusuk? Kalau dari tulang rusuk itu tidak bisa diuji secara medis, tidak ada ceritanya manusia dari tulang. Maka diksi min itu yang mengalami polisemi harus diterjemahkan bagaikan. Ya memang paling tepat bagaikan, karena pada waktu itu Kanjeng Nabi mengambil perumpamaan untuk menjelaskan bagaimana kita menghandling perempuan-perempuan kita ini yang rewel-rewel ini. Itu loh ya. Jadi konteksnya paling pas itu min itu meskipun bisa diterjemahkan, itu kan harpun itu bukan isim, bukan fiil. Tapi dia juga kalau disalahpahami dia bisa mengubah makna. Kan beda antara wanita diciptakan dari tulang rusuk sama wanita diciptakan bagaikan tulang rusuk. Terjemahan-terjemahan yang terkontaminasi Bible diantaranya ayat itu, dari hadis itu. Itu hadis ya, bukan Al-Qur'an. Ya, karena dari sini ya. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu tulang rusuk padanya, nya ke laki-laki itu, ia menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuknya diambil Allah dari manusia itu, dibangunnya seorang perempuan. Nah, ya toh. Perempuannya baru dibikin di sini. Ya, baru dibikin. Lalu bagaimana di Kejadian 1 tadi sudah disebut mereka dan sudah diperintahkan untuk beranak cucu. Pasangannya belum ada. Kan kacau. Kecuali kita tahu fiil ini apa? Mudore atau apa namanya? Madi ya, itu bisa terselesaikan. Cuman kita modalnya terjemahan, nggak bisa. Ya.
Oke, ya. Tulang rusuk ya. 21, 22. Dari tulang rusuk diambillah Tuhan Allah, dari manusia itu dibangunnya seorang perempuan. Ini perempuan baru dibikin dari tulang rusuk. Tulang rusuknya siapa? Laki-laki, Adam itu. Nah, nanti disebut Adam. Ya. Oke, lalu berkatalah manusia itu, ya. Inilah dia, Adam nih maksudnya. Lalu berkatalah manusia itu, ya Adam ya, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Ya, diambil dari laki-laki. Ya. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, ya, dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Nanti telanjang seperti apa? Nah, itu juga nanti kita bahas. Aurat itu maksudnya aurat apa? Nanti kita, itu di Al-Quran jelas itu. Ya. Oke, jadi ini tadi sampai ayat yang ke-24 ya. Di sini dia. Ya, 21, 22, 23, 24. Ini dibaca semua. Inilah. Maka dari sini aku gambarkan denanya. Alif lam lam ha, ya, menciptakan Adam, ya. Dari Adam ini diciptakan Hawa. Kalau dalam Alkitab ini disebut manusia, ini disebut perempuan. Tentunya ini nanti menjadi Adam dan menjadi Hawa. Lalu dari sinilah terjadi berkembang biak manusia. Ya. Lihat stressing pointnya. Allah menciptakan Adam, dari Adam diciptakan pasangannya Hawa dari tulang rusuknya. Baru dari sinilah ya nanti diciptakan manusia-manusia. Lihat ini, nanti bedanya di sini antara Adam dan Hawa ini nanti bedanya. Kalau ini Adam dulu, dari Adam baru Hawa. Itulah yang mengkontaminasi Al-Quran. Padahal Al-Quran tidak bilang begitu. Gitu loh ya. Kita buka Al-Quran surat 4 ya. Ayat yang 1. Ini terjemahannya dulu ya. Apa yang ada dulu, nanti baru gue deskonstruksikan. Begini dia. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu. Jadi nafsin wahidatin itu dijatuhkan ke Adam. Ini dibel banget dia. Nafsin wahidatin itu diciptakan ke Adam. Itu dalam kurung itu ya. Sebetulnya nggak ada Adam di situ. Dia kurungnya. Dan Allah ya. Allah juga nggak ada di situ dalam kurung ya. Ya. Menciptakan pasangannya Hawa dari dirinya. Nah, menciptakan pasangannya dari dirinya. Ini ya, dari dirinya. Dan dari keduanya, dari Adam dan Hawa ini, ya, berkembang biaklah laki-laki dan perempuan yang banyak. Tuh, biblikal sekali. Dan itu banyak, ada beberapa terjemahan seperti itu. Nah, gue lihat ya. Ini gue kasih daftarnya. Ini tuh, coba lihat sini. Bapak nulis di sini nampak nggak? Kalau Bapak nulis di sini nampak nggak? Ya? Oke. Ini ya daftarnya, kamu bisa lihat nanti di Quran surat
surat 4 ayat 1 ya, supaya lebih singkat aja ya. Lanjutno Quran surat 6 ayat yang ke-98. Lanjutno lagi nanti ayat 39 yang ke-6. Ini sama semua. Terjemahannya itu biblikal sekali. Seperti ini. Jadi Allah menciptakan Adam, dari Adam diciptakan Hawa, kemudian dari Adam dan Hawa ini manusia-manusia seperti kita ini. Jadi kacau. Padahal sains tidak mendukung ada manusia dari tulang. Itulah karena si penerjemah sudah terkontaminasi Bible. Sebelum menerjemahkan dia sudah baca cerita Bible. Bismillah. Oke, gue baca ya. Nggak semuanya ya, supaya waktunya cukup. Yaitu dari satu diri ya. Besok gue jelasin apa itu nafsin wahidatin ya. Ini surat An-Nisa surat 4 ayat 1. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu. Nafsin wahidatin. Dia kurung Adam. Jadi menurut dia Adam nafsin wahidatin itu ya. Dan Allah menciptakan pasangannya Hawa ya dari dirinya ini nggak tahu dia lari kemana ya. Kalau kita lihat alurnya karena sudah di dalam kurung Adam, dari Adam gitu ya. Dan dari keduanya, dari inilah Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan. Itu nggak masalah kalau sudah turun ke sini nggak masalah. Tapi dari ini ke atas ini yang masalah. Oke. Kemudian di surat 6 ayat 8 surat Al-An'am ya ayat 98 Dan dialah menciptakan kamu dari diri yang satu. Adam juga. Jadi nafsin wahidatin itu sudah terpatri dalam otaknya itu Adam gitu loh ya. Maka bagimu ada tempat menetap dan tempat simpanan. Oke ya. Adam terus gitu. Jadi nafsin wahidatinnya itu Adam. Ya. Kemudian di 396 ya ayat Az-Zumar ya. Dia menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam lagi. Dijadikannya pasangannya ya, dan dia menurunkan berikutnya ya. Pasangannya ya, dijadikan pasangannya ya. Tetapi yang kita bisa garis bawahi, semua terjemahan ya dari Depak itu manusia diciptakan dari diri yang satu yaitu Adam. Nanti dari Adam inilah diciptakan pasangannya Hawa. Oke, ini yang gue tolak. Insya Allah besok akan aku lanjutkan untuk kalian semuanya ya. Ini sudah tertunda lama. Seperti kamu tahu tadi tak balik ini. Ya, karena kita harus bahas hal-hal yang insidental ya. Ini tertunda lama. Terus nabi yang akan datang itu juga belum aku selesaikan ya. Banyak PR kita ya. Semoga nanti bisa kita selesaikan. Sehingga kamu mengerti bagaimana cara pandang Qur'ani itu. Quran itu tidak begini, tidak seperti Bible begini gitu ya. Nah, masalahnya yang menerjemahkan Bible itu sudah Yang menerjemahkan Al-Qur'an itu sudah terkontaminasi Bible. Nah, kita sekarang coba dekonstruksi ulang ya. Tapi kalau bagi mereka yang masih mengikuti terjemahan Depak, ya nggak ada masalah, silakan saja. Kalau bagi kita nggak mau ya. Artinya kita tetap memberi hormat kepada mereka yang karena ini kan sudah berakar, berurat, berkarat. Manusia itu Allah menciptakan manusia Adam, dari Adam diciptakan Hawa, itu sudah bahkan jadi lagu ya, sabda alamnya bukan Chrisye, sabda alamnya Ismail Marzuki. Yang di sudut kerling wanita diciptakan alam pria dan wanita. Itu ya, sabda alam itu dari sini, dari Bible ini inspirasinya ya bisa jadi dari Al-Quran, cuman Al-Quran terjemahannya sudah terinspirasi Bible gitu. Nah, kita coba membersihkan itu. Oke, sampai di sini dulu ya. Yang jelas ini yang kamu harus perhatikan ya, dalam kerangka Bible alif lam lam ha menciptakan Adam, baru menciptakan Hawa. Lalu kemudian dari Adam dan Hawa inilah manusia-manusia ada seperti sekarang ini.
Ya, permasalahannya di sini ya. Yang besok aku akan jelaskan apakah benar nafsin wahidatin itu Adam. Gitu loh. Ya. Oke. Pesan aku jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Qur'an, jaga sholatmu dalam bingkai keindahan imanmu, tapi tetap memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain karena mereka tetap saudara kita. Ya. Semoga mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Ya. Jadi yang belajar dan yang mengajar sama-sama dalam keberuntungan. Terima kasih telah mengalokasikan waktunya untuk ngaji bareng Gus Betik di channel ini ya. Salam Isra, Islam rasional. Alhamdulillahirabbil alamin.